Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas mengenai persoalan habaib, bagaimana sejarahnya dan juga perkembangannya di Indonesia, serta bagaimana penentuan nasab dari setiap habaib. Kisah ini kita mulai dari para habaib di Indonesia yang datang pada sekitar tahun 1880 Masehi dari Yaman sampai tahun 1943 sebelum kedatangan Jepang. Di Indonesia sendiri, mereka kebanyakan tidak melakukan asimilasi dengan penduduk lokal. Dari itu, maka mereka dapat dikenali dengan mudah dari marga-marga yang diletakkan di belakang nama mereka, seperti halnya As-Segaf, Al-Latas, Al-Idrus, bin Sihab, bin Smith, dan lain sebagainya. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Menurut mereka, mereka adalah dari keturunan keluarga Bani Alawi atau Ba'alawi. Ba'alawi sendiri adalah rumpun keluarga di Yaman yang dimulai dari datuk mereka yang bernama Alawi bin Ubaidillah. Menurut mereka, Alawi bin Ubaidillah adalah dari jalur keturunan Imam Ali al-Uraidi yang merupakan putra dari Imam Ja'far Shodiq. Nasab Alawi menurut mereka kepada Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa an-Nakib bin Muhammad an-Nakib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far al-Shodiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Siti Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Sayangnya, nasab seperti di atas tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab primer yang muktabar. Kesimpulan seperti itu bisa dijelaskan karena kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Alawi bin Ubaidillah tidak mencatat namanya. Sebelum membahas tentang nasab Alawi secara komprehensif, maka kita harus menentukan metode nasab yang tepat dan jelas. Dalam menentukan metode menetapkan nasab, para ahli nasab memiliki metode untuk menetapkan nasab seseorang atau suatu kelompok komunitas keluarga tertentu kepada yang diakuinya. Misalnya, seseorang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-40 melalui Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kemudian ia menunjukkan urutan 40 nama-nama mulai dari namanya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui jalur tersebut, maka cara untuk mengkonfirmasi kesahihannya adalah dengan dua cara. Pertama, looking up, dan kedua dengan cara looking down. Looking up atau meneliti ke atas adalah dengan cara mengkonfirmasi nama yang disebutkan, mulai dari nama orang yang diteliti sampai Nabi Muhammad SAW. Untuk nama pertama, kedua, dan ketiga bisa dengan cara mengkonfirmasi keluarga terdekat dari ayahnya. Misalnya, pamannya, apakah seorang ini betul anak dari ayahnya? Dan apakah benar ayahnya itu adalah benar anak dari kakeknya? Sedangkan untuk nama keempat dan selanjutnya bisa dikonfirmasi melalui catatan silsilah dari keluarga buyutnya dengan diselaraskan dengan catatan keluarga besar buyutnya melalui anaknya yang lain selain kakeknya tersebut. Demikian untuk seterusnya. Sedangkan yang dimaksud looking down adalah meneliti mulai dari atas, yaitu dalam hal ini meneliti mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai selanjutnya ke bawah. Misalnya,
mencari sanad dan dalil yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul mempunyai anak bernama Siti Fatimah radhiyallahu an. Lalu mencari sanad dan dalil bahwa Siti Fatimah mempunyai anak bernama Husain. Lalu mencari dalil yang menunjukkan bahwa Husain mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin, dan seterusnya. Setelah semua dilakukan, maka selanjutnya dengan metode konfirmasi kitab nasab. Kitab nasab yang membahas tentang keluarga Ba'alawi cukup banyak. Lalu, apakah kitab-kitab tersebut sudah menjadi dasar kesohihan nasab Ba'alawi kepada Nabi besar Muhammad SAW? Sebuah kitab nasab hanya dapat menjadi dalil kesohihan untuk nama-nama yang sezaman dengan kitab nasab itu ditulis. Misalnya, kitab nasab Nubzat Latifah fi Silsilatin Nasabil Alawi yang ditulis oleh Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lail, kitab Ittisalun Nasabil Alawiyah wal Asyraf yang ditulis oleh Umar bin Salim Al-Attas, dan sebagainya. Hal-hal ini tentunya harus memperhitungkan dengan kesohihan kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab dapat menjadi dalil atau rujukan bagi nama-nama yang hidup pada abad itu. Dan dalam hal ini, Robitoh Alawiyah adalah organisasi yang juga mencatat keturunan-keturunan Arab dan Rasul. Didirikan pada 17 Desember 1928, tujuan organisasi ini adalah untuk menjaga dan melestarikan nasab atau silsilah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita sebagai umat Islam yang saling menghormati, tentu jangan sampai terpecah belah dalam situasi dan kondisi ini. Karena sesungguhnya yang tahu benar dan salah yang benar-benar mutlak adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.